pertumbuhan kredit di P2P lending itu melampaui industri ya, seperti itu, industri secara umum di sektor keuangan kita. Kami memang melihat sampai Juni 2023 18,86% pertumbuhannya. Jadi bagus sekali, tentu itu memperlihatkan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Dan juga kita seperti tadi ditanyakan oleh Pak Mentari, dari sisi OJK bagaimana sih kita melindungi konsumen kita, memastikan bahwa prudensial itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan kami juga melihat data-data yang ada, sebetulnya dari data yang ada itu TWP tadi ditanyakan, di data kita angkanya 3,36% yang terakhir, dan biasanya best practices TWP 90 hari ini kan memang harus di bawah 5%. Jadi kita sebetulnya sangat terkendali. Tapi tentu kita sangat mengharapkan juga pada saat yang sama kehati-hatian tetap kita jalan pegang teguh bersama-sama, baik di sisi lendernya juga, kemudian borrower pastilah harus menjaga kinerjanya dengan baik supaya sistem kita tetap terjaga. Bagaimana dari sisi OJK? Dari sisi OJK kita memagari ini terutama setelah dalam waktu terakhir, setelah PJK 10 2022, kita mengharapkan nanti pada waktunya kita memiliki pusat data fintech lending atau Pusdafil yang robust. Ini sangat penting Mbak Menteri serta kawan-kawan dari media. Karena nanti dengan Pusdafil ini kita malah data transaksi pendanaan dan lendingnya itu kita bisa monitor secara harian. Dan yang lebih bagus lagi nanti kita bisa connect, kita bisa link dengan Slick kita, Slick OJK. Kalau kita bisa connect dengan Slick OJK ini, maka nanti bisa kita gunakan untuk memantau secara tepat tentang kelayakan pemberian kredit, serta memastikan bahwa nasabah atau yang kita biayai ini adalah sehat secara perkreditan dan tentu juga secara perekonomian secara umum. Saya kira itu. Yang lain-lainnya kita sambil berjalan nanti akan terus kita kuatkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Kiki. Koperasi. Jadi koperasi ini basisnya tentu Undang-Undang P2SK. Di Undang-Undang P2SK sangat jelas bahwa nanti yang akan kita awasi di OJK itu adalah yang open loop. Apa artinya? Adalah koperasi yang memang memiliki aktivitas di sektor keuangan. Sepanjang koperasi itu masih close loop, tidak ada aktivitas yang bersinggungan dengan sektor keuangan, dia bukan menyimpan dana, bukan meminjamkan dana, tentu masih dalam kewenangan kementerian yang bersangkutan yang terkait. Dalam Undang-Undang P2SK ada masa transisi diberikan 2 tahun, karena kita baru saja undang-undangnya berlaku di Januari kemarin. Jadi pertanyaannya Mbak Mentari, ada baiknya kita arahkan nanti kepada kementerian yang terkait pada saat ini.